Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Revlin kenapa hari ini tidak masuk? Sakit? Baik. Apakah ada yang tidak masuk lagi hari ini? Lubita, kenapa Lubita hari ini tidak masuk? Oh, sakit juga. Baik, sakit apa? Oh iya, baik. Berarti hari ini yang tidak masuk adalah Revlin dan Lubita ya? Mereka berdua sakit. Nah, kita doakan semoga Revlin dan Lubita lekas sembuh dan dapat berkumpul lagi bersama kalian di kelas ini. Baik, nah Ibu lihat kok kalian wajahnya lesu-lesu ya ini. Udah siang ya soalnya, males. Baik, sebelum itu kita tes konsentrasi dulu deh. Biar kalian konsentrasinya itu ngumpul gitu. Oke, dengerin Ibu ya. Nanti kalau Ibu bilang mata, kalian harus megang mata kalian. Kalau Ibu bilang hidung, kalian juga harus megang hidung kalian. Kalau Ibu bilang dahi, telinga, pipi, juga seperti itu, kalian harus menyentuhnya. Nah, baik, kumpulkan konsentrasi kalian. Oke, sudah? Oke, mari kita mulai. Mata. Wah, keren, bisa semua. Konsentrasi semua. Lagi. Hidung. Wah, keren, bisa semua juga. Konsentrasinya bagus ini. Lagi ya, konsentrasi. Telinga. Wah, ada yang salah. Ayo, sekali lagi. Biar semuanya bener ya. Dahi. Wah, bener semua sekarang. Nah, berarti konsentrasi kalian udah terkumpul kan? Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini akan Ibu sampaikan melalui PPT ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu diharapkan kalian ini dapat berdiskusi, kemudian nanti kalian bisa bekerja sama dan berkolaborasi, kemudian kalian juga bisa bertukar pikiran kalian untuk menentukan suku awal dan beda dari sebuah barisan aritmetika melalui LKPD yang nanti akan Ibu berikan. Kemudian, dengan berdiskusi juga kalian bisa mengeneralisasi rumus suku ke N dari barisan aritmetika. Kemudian, dengan berdiskusi juga kalian dapat menentukan suku ke N dari barisan aritmetika melalui LKPD yang diberikan oleh Ibu. Nah, menentukan suku ke N-nya ini nanti diberikan sebuah permasalahan ya. Kemudian juga nanti kalian bisa mengeneralisasi rumus jumlah N suku pertama dari sebuah barisan aritmetika, dan kalian juga dapat menentukan jumlah N suku pertama dari barisan aritmetika tersebut melalui LKPD yang nanti akan Ibu berikan. Nanti juga kalian diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Permasalahan apa? Yaitu permasalahan yang berkaitan dengan barisan
atau deret aritmetika. Hari ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret aritmetika. Sebelum itu, apakah kalian masih mengingat mengenai pola barisan yang sudah kalian pelajari waktu SMP? Bu, saya mencoba menjawab. Pola bilangan itu sebuah barisan bilangan yang memiliki pola tertentu atau barisannya ini membentuk sebuah pola tertentu. Oh, jadi di sebuah barisan itu barisan bilangan itu memiliki pola seperti itu. Begitu. Nah, sebelum itu kita mengingat-ingat dulu deh mengenai pola barisan waktu kalian masih SMP nih. Nah, kita perhatikan PPT berikut ini terlebih dahulu. Nah, mari kita mengingat mengenai pola barisan yang sudah kalian pelajari pada waktu SMP. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa pola bilangan. Yang pertama ada pola bilangan ganjil. Bisa dilihat, bisa diperhatikan pola bilangan ganjil. Ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian ada pola bilangan genap. Ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian ada pola bilangan persegi. Nah, pola bilangan persegi ini pola bilangan yang bisa membentuk persegi. Berarti bisa dalam bentuk A kuadrat. Misal, 1 kuadrat 1. 2 kuadrat 4. 2 dan 2 bisa membentuk persegi kan? Ada 1, 2, 3, 4 seperti yang ada di gambar. Kemudian 3 kuadrat 9 dan sebelum itu, Ibu akan menampilkan sebuah video terlebih dahulu. Kalian lihat dan simak baik-baik ya videonya. Nah, bagaimana sih cara dari kedua tokoh di dalam video tadi itu bisa menentukan total biaya atau total biaya parkir mereka itu Rp9.000. Kita bisa menghitung total biaya parkirnya itu menggunakan barisan dan deret aritmetika yang akan kita pelajari habis ini. Kemudian misalnya lagi nih, dia ingin membeli sepeda baru. Sepeda barunya ini harganya sekitar 2 juta. Tapi dia masih punya uang cuman 200.000. Nah, gimana cara dia agar uangnya terkumpul dan dapat membeli sepeda? Nah, dia ini akhirnya menyisihkan uangnya. Nah, setiap hari dia itu menyisihkan uangnya misal sebesar 5.000. Setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, dia ini kan diberi uang saku setiap hari sama orang tuanya. Meskipun Sabtu dan Minggu tetap juga dikasih uang saku. Nah, dengan uang saku itu dia menyisihkan uangnya secara sama. Jadi setiap harinya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, dia menyisihkan uangnya sebesar 5.000.
Nah, dia mikir, waduh berapa hari ya yang harus aku butuhkan untuk aku bisa untuk tabunganku ini bisa memenuhi untuk membeli sepeda. Nah, dengan barisan dan deret aritmetika, dia bisa menemukan kira-kira berapa hari yang akan dibutuhkan dia untuk menyisihkan uangnya. Seperti itu. Jadi, Ibu harap kalian bisa fokus dalam pembelajaran kita hari ini ya. Apa sih? Nah, ini semua bukti barisan aritmatika ialah suatu barisan bilangan yang memiliki pola tertentu berupa penjumlahan yang memiliki beda atau selisih yang sama atau tetap. Nah, sedangkan deret aritmetika itu apa sih? Apakah ada yang tahu? Baik, Aufa, silahkan. Apa itu deret aritmetika? Wah, bener pinter, semua udah belajar ya tadi malam. Hebat banget. Sip. Seperti apa yang sudah dikatakan oleh Aufa tadi, deret aritmetika ialah jumlah suku-suku pada barisan aritmetika. Nah, kalau barisan aritmetika itu kan barisan yang memiliki bedanya itu sama dan tetap. Sedangkan deret aritmetika adalah jumlah suku-suku yang ada pada barisan aritmetika. Bagus. Hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Ibu akan memilih siapa-siapa yang akan menjadi satu kelompok. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 menjadi satu kelompok. Jadi kelompok A. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 jadi satu kelompok B, oke? Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 jadi kelompok C. Bagus. Kemudian iya, kamu yang di belakang 1, 2, 3, 4, 5 jadi satu kelompok. Nah, sudah tahu semua ada di kelompok berapa? Silakan, tadi yang sudah ditunjuk Ibu menjadi berkumpul bersama kelompoknya. Ini kelompok A, B, C, dan D. Ayo silakan berkelompok. Sudah? Sekarang sudah berkumpul dengan kelompoknya semua. Berhadapan membuat lingkaran, boleh membuat lingkaran, silakan. Baik, nah di sini sekarang Ibu memiliki LKPD. Nah, LKPD ini berisi mengenai permasalahan materi, barisan, dan deret aritmetika. Nah, kalian harus mengerjakan LKPD ini secara berkelompok dan bersama-sama. Ngerjainnya harus berdiskusi ya, jangan hanya bergantung pada satu teman saja, oke? Ini ya LKPD-nya. Terima kasih, Bu. Wah, ini sudah harus dikerjakan soalnya LKPD-nya. Ayo kita kerjakan. Nah, karena semua kelompok sudah mendapatkan LKPD-nya ya. Ya, baik. Sebelum itu, marilah kita membaca basmalah bersama-sama dan kalian bisa mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan dikerjakan LKPD-nya dengan berdiskusi bersama ya. Oh iya, nanti apabila ada kesulitan, kalian bisa memanggil Ibu atau bertanya kepada Ibu mengenai LKPD yang mungkin kalian tidak pahami. Mungkin ada kesulitan dalam pengerjaannya atau mungkin ada soal yang kurang kalian pahami, kalian bisa bertanya kepada Ibu ya.
Baik, apakah semuanya sudah memahami LKPD tersebut? Ada yang saya kurang pahami mengenai LKPD nomor 3, Bu. Oh iya, kenapa dengan nomor 3? Apa ada yang bisa Ibu bantu? Maksudnya peserta harus memindahkan koin dari piring yang tersedia satu demi satu dan tidak boleh sekaligus, itu bagaimana ya, Bu? Oh, maksudnya itu. Nah, maksudnya itu kan ada 8 piring yang sudah ada nomornya. Nah, pesertanya itu harus mengambil koinnya itu dari kotak, kemudian ditaruh di piring satu. Nah, peserta ini nggak boleh bawa koinnya langsung 8, langsung dari kotak 1, kedua, 3, dan sampai 8 itu nggak boleh. Tapi pesertanya itu harus mengambil kotaknya, jadi mengambil koinnya dari kotak. Jadi kalau mau ke piring satu, ngambil koin dulu di kotak, terus balik lagi ambil koin, terus ditaruh di piring kedua, balik lagi ke kotak buat ambil koin, terus ditaruh di piring ketiga, dan begitu seterusnya sampai piring ke-8. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Aku kurang paham, kamu bisa jelasin nggak maksudnya itu gimana? Nah, iya benar seperti yang kamu bilang tadi, untuk pertambahan uang raka setiap harinya kan 50.000, itu kita bisa jadikan sebagai bedanya, karena pertambahan uang raka kan setiap harinya 50.000 dan konstan sama seperti itu. Untuk menyelesaikan rumus tersebut, Baik, waktunya kurang 10 menit lagi ya. apa yang sudah kita dapatkan dari pemodelan kita tadi. Baik, waktu untuk berdiskusi sudah selesai nih. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok B silakan. Ibu memilih Akila, silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Kami akan menuliskan jawaban dari kelompok kami yang tadi sudah kami diskusikan. Yang untuk nomor 2, kami bisa menarik kesimpulan untuk rumus suku ke N dengan UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Kemudian kami menemukan bahwa Raka ini harus menyisihkan uangnya selama 850 hari. Yang kita tahu di soal nomor 3 itu kan ada kotak, kemudian jarak yang pertama itu selalu panjang 10 meter, kemudian jarak dari dari piring 1 ke piring 2 itu 8 meter, dan begitu seterusnya hingga piring ke-8. Hingga ke piring ke-8 itu jaraknya 8 meter per piringnya. Nah, kan aturan permainannya itu peserta harus mengambil dari bolak-balik, jadi dari kotak terus ke piring. Untuk naruh koinnya ke piring yang kedua, dia harus kembali ke kotak dulu, terus lari ke piring kedua, dan begitu seterusnya. Jadi dia nggak boleh mengambil 8 koin secara langsung dari dalam kotak. Jadi dia harus bersinggah-singgah gitu kembali. Jadi dari kotak ke piring 1, balik lagi ke kotak, ke piring 2, balik lagi ke kotak, ke piring 3, balik lagi ke kotak, ke piring ke-4, dan begitu sampai piring ke-8. Jadi kita kan bisa jadi kita menyimpulkan bahwa rumus dari jumlah N suku pertama dari kegiatan dari soal tersebut itu Sn sama dengan N per 2 ditambah N min 1 kali B. Kemudian setelah kita kembali ke soal mengenai berapakah jarak yang ditempuh oleh peserta dari kotak ke piring ke-8, jadi jarak totalnya itu kita menemukan total jarak yang ditempuh oleh peserta itu ada 512 meter. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada kelompok yang memiliki pendapat berbeda dengan apa yang sudah Akila tuliskan? Apakah ada yang berbeda dengan apa yang didiskusikan oleh kelompok B? Oh, baik, Alfa, silakan. Apa yang berbeda di nomor berapa?
Oh, di nomor 2. Baik, silahkan kamu maju dan tuliskan jawabanmu ya. Baik, jadi dari kelompok kami jawabannya sama seperti kelompoknya Akila, tetapi dengan cara yang berbeda. Kami bisa menggunakan cara seperti ini. Kan di sini Raka bertujuan untuk mengumpulkan uang sebesar 45 juta. Kemudian kami mengurangi tujuan uang yang harus dikumpulkan Raka dengan uang awal yang dimiliki Raka, yaitu 2.500.000. Kemudian setelah itu kami bagi hasil pengurangan ini dengan uang yang dikumpulkan Raka setiap harinya, yaitu 50.000. Kami juga menemukan hasil yang sama dengan kelompok sebelumnya, yaitu 850 hari Raka harus menyisihkan uangnya agar Raka dapat membeli motor sport yang diinginkannya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Nah, apakah ada yang tahu kenapa jawaban dari Akila dan Aufa berbeda? Apakah ada yang bisa memberitahu ibu di mananya sih yang berbeda? Baik, seperti ini. Jawaban dari Akila dan Aufa tadi itu sudah benar, sama-sama benar. Tetapi Aufa ini mengerjakan dengan cara dia mengurang UN dengan A. Kemudian hasil pengurangan dari UN dengan A ini dibagi dengan B. Nah, dari hasil dari UN dikurang A dan dibagi B, Aufa menemukan diperoleh N negatif 1, N dikurangi 1. Lalu ditambah 1 untuk memperoleh jawaban N. Nah, jawabannya ini sama karena memang konsep yang digunakan itu sama, yaitu suku ke N barisan aritmetika. Cuma cara pengerjaan dan penulisannya saja yang berbeda. Seperti itu. Bagaimana? Sudah paham semua? Ya, jadi apa yang dikerjakan oleh Aufa dan Akila ini sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Nah, semuanya sudah mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan kan? Baik, setelah kalian berdiskusi, kalian bertukar pendapat, dan kalian menyelesaikan LKPD yang telah Ibu berikan, sekarang saatnya kuis individu. Nah, skor dari kuis individu nanti juga digunakan sebagai skor kelompok. Nah, semuanya sudah selesai mengerjakan soal kuisnya. Baik, silahkan ditukar soal kuisnya. Ditukarnya berbeda kelompok ya. Baik, sekarang Ibu akan menampilkan kunci jawaban dari soal kuis tersebut dengan skor per nomornya. Silakan dilihat PPT yang akan Ibu tunjukkan ini. Nah, sekarang jawaban tersebut kalian kembalikan ke kelompok asalnya, ke kelompok yang punya jawaban tersebut. Sudah? Nah, untuk ketua kelompok, silakan kamu merata-rata nilai skor dari teman sekelompokmu. Kelompok abu. Nah, berarti kelompok dengan skor tertinggi adalah kelompok. Wah, hebat kelompok A. Tepuk tangan. Nah, untuk kelompok A, nah di sini Ibu memiliki sesuatu untuk kelompok A. Cadan. Nah, ini dibagi ya dengan satu kelompok, dimakan nanti setelah pembelajaran selesai atau nanti waktu pulang sekolah. Oke? Ini silakan. Yeay, kelompok kita mendapat skor yang tinggi. Wah, terima kasih Bu. Akan kami bagi bersama-sama. Dan yeay, ayo kita bagi jajannya. Ini untuk kamu ya. Ini untuk kamu. Ini untuk kamu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Kapan-kapan kita belajar bareng lagi ya semuanya. Yeay.
Yeay, nanti kita makan waktu pulang sekolah deh. Siap. Kemudian ini untuk kamu, ini untuk kamu, dan ini untuk aku. Yeay. Baik, hari ini kita belajar mengenai barisan dan deret aritmetika melalui LKPD yang sudah Ibu berikan. Betul? Baik, betul. Nah, Ibu mau bertanya nih ke kalian, bagaimana sih N sama dengan A plus N min 1 dalam kurung kali B dengan A sama dengan suku awal dan B adalah beda, Bu. Benar. Belajar mengenai suku ke N, kita juga belajar mengenai jumlah N suku pertama. Sn sama dengan N per 2 kali U1 silakan. N, Bu. Benar, apa yang sudah dikatakan oleh Aufa, rumus jumlah N suku pertama adalah N per 2 dikali 2A dikurangi dalam kurung ya, N min 1 tutup kurung dikali B. Nah, sudah paham dengan materi hari ini mengenai barisan dan deret aritmetika? Nah, baik, pinter. Nah, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Semuanya untuk kelompok A, Tadi B, kelompok C, kami dan ada yang D. tidak kami mengerti. Gimana tadi waktu LKPD yang berkelompok, diberikan, waktu Bu. berdiskusi, Kemudian apakah Ibu ada menjelaskannya kesusahan? kepada kami. Terima kasih, Bu. Oh iya, benar, hebat. Tidak Apakah, ada, Bu. untuk Kami kelompok semua lain, ikut berdiskusi apakah ketika ada kendala mengerjakan yang lain LKPD-nya. ketika kalian Kami berdiskusi? juga saling bertukar pikiran. Oh baik, hebat semua. Nah, kalau begitu, untuk minggu depan, Ibu memiliki hadiah untuk kalian. Tebak apa? Silakan dibuka buku paketnya halaman 195. Dikerjakan nomor 2, 5, dan 7. Iya, dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan sebagai bentuk latihan kalian. Baik? Harus dikerjakan sendiri. Kalau misalnya ada yang tidak tahu, kalian bisa bertanya ke teman kalian, atau kalian bisa mencari referensi untuk mengerjakan di internet, atau kalian bisa membaca ulang di buku kalian. Mengerti? Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai Nggak tahu, apa? Bu. Ada yang sudah tahu minggu depan kita belajar apa? Baik, minggu depan kita akan belajar mengenai barisan dan deret geometri. Nah, karena kalian semua sudah tahu kalau minggu depan kita akan belajar mengenai barisan dan deret geometri, jangan lupa dibaca, dipahami materi tersebut di buku paket kalian. Sudah ada di buku paket, kalian bisa membuka dan membaca dan memahami materi tersebut sebelum Ibu akan menyampaikan pembelajarannya di kelas untuk minggu depan. Baik? Wah, pinter, hebat semua. Jangan lupa belajar loh ya. Nah, sekian jangan lupa Nah, baik. Kalau seperti itu, makasih Ibu sampaikan. Sekian pembelajaran matematika pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.